Seniman internasional berkumpul untuk saling berkolaborasi dalam acara amal bertajuk The Art of Giving Charity Series 2023 di Alila Seminyak, Kecamatan Kuta Badung, Sabtu 11 November. Kegiatan ini untuk mendukung komunitas pemulung di Bali, khususnya mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat kebakaran besar di TPA Suwung, serta terpapar asap beracun yang mengancam kesehatan mereka. Associate Director of Marketing of Alila Seminyak, Adi Putrayasa, mengatakan gelaran yang direncanakan akan berlangsung seminggu penuh itu menjadi panggung bagi seniman-seniman ternama dari berbagai belahan dunia untuk bersatu demi sebuah tujuan mulia. Kehadiran seniman-seniman seperti Lina Klaus dari Jerman, Queen dari Indonesia, Michael Courtier dari Prancis, Brianna Smith dari Amerika Serikat, Jasmine Mitek dari Jerman, dan Judith Ansem dari Belanda menambahkan dimensi internasional pada acara ini. Mereka tidak hanya berkontribusi melalui karya seni mereka, tetapi juga menjadi bagian dari diskusi tentang The Art of Giving yang menggabungkan perspektif-perspektif unik dari seluruh dunia. Sementara seniman asal Bali yang turut berpartisipasi Selidat menerangkan karya seni lukis yang ia tampilkan berjudul Another Side of Paradise dengan harapan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan sampah dan pendidikan anak-anak di TPA Suwung. Dalam karyanya, Selinat merangkai cerita tentang Another Side of Paradise yang menceritakan kota surga yang bersih. Menariknya, seniman ini menggabungkan elemen anak-anak di TPA Suwung dengan gambaran Bali kuno yang eksotik diambil dari foto-foto klasik. Karyanya tidak hanya memadukan keindahan Bali, tetapi juga memberikan makna mendalam dengan menggunakan bahan sampah yang dikombinasikan dengan tali sampah dari pinggir pantai, dipadukan dengan teknik kanvas dan akrilik. Jadi ini ceritanya tentang anak yang ada di TPA Suwung. Ini anaknya dan ini sebenarnya asli fotonya. Lalu saya kombinasikan dengan foto Bali kuno. Jadi tentang apa? Untuk mengambil image foto Bali kuno yang eksotik dan bagaimana pelaku itu melakukan keeksotikan untuk menjaga kebersihan itu. Jadi ini tentang itu. Jadi bahannya juga dari sampah yang saya kombinasikan. Di sini ada tali-tali sampah yang ditemukan di pinggir pantai. Lalu saya mix dengan akrilik on canvas. Dalam kesempatan yang sama, Nicholas Kiman, pendiri Ragam Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan di Indonesia, mengungkapkan hingga saat ini, bantuan makanan yang diberikan kepada anak-anak di TPA Suwung hanya dilakukan sekali sehari. Dalam rencana terbarunya, Nicholas mengungkapkan bahwa jika mereka berhasil mengumpulkan dana dari acara tersebut, mereka bermaksud untuk meningkatkan frekuensi bantuan menjadi 2 hingga 3 kali sehari. Ini tidak hanya akan memberikan dukungan kepada anak-anak di TPA Suwung, tetapi juga kepada orang tua mereka yang bekerja sebagai pemulung. Jadi semua uang dari acara ini akan bantu 2 yayasan, Yayasan Ragam dan Yayasan Bali Life. Bali Life itu satu yayasan yang punya sekolah di TPA Suwung yang kasih edukasi ke anak-anak yang semua di sini, di gambar dan lukisan. Dia setiap hari bisa ke sekolah ini untuk dapat edukasi, untuk juga stay di tempat yang bersih dan sehat. Kalau Yayasan Ragam itu untuk kasih makanan setiap hari ke anak-anaknya. Jadi saya foundernya Yayasan Ragam. Objektif kita untuk kasih makanan ke anak-anak yang di panti asuhan. Satu panti asuhan yang kita bantu, Bali Life, yang di TPA Suwung. Dan acara ini untuk bantu kita berdua, Ragam dan Bali Life, untuk improve the bantuan yang kita bisa kasih ke anak-anak. Jadi sekarang saya kirim makanannya 1 kali sehari ke anak-anak ini. Rencananya dan harapnya kalau kita dapat uang, kita bisa kirim 2-3 kali sehari, bukan untuk anak aja, tapi untuk bapak dan ibu juga yang kerja di pemulung. Dari Bali Life, dia akan pakai uangnya untuk
increase the edukasi yang mereka bisa dapat. Jadi bisa computer skill, lukis, nyanyi, musik kayak gitu. Supaya bantuan ke anak lebih dari kita kasih sekarang. Saat ini, Yayasan Bali Life memberikan bantuan harian kepada 60 hingga 80 anak di TPA Suwung. Sementara untuk program jangka panjang, Kiman dan Ragam Foundation memiliki visi yang ambisius. Mereka berencana untuk menciptakan kebun di dalam TPA Suwung, memberikan tempat bagi anak-anak dan orang tua untuk belajar menanam, memanen, belajar tentang kompos, dan keterampilan memasak. Selain itu, mereka berharap dapat menyediakan fasilitas seperti tempat mandi dan ruang komunitas untuk kegiatan belajar, memasak, bersantai, dan lainnya. Jadi ada goal yang short term, ada goal yang long term. Goal short term itu kasih anak makanan setiap hari 2 kali sehari. Dari Bali Life untuk tetap jalan program edukasi. Jadi kita sudah ada program, kita harap yang short term lanjutin aja. Yang long term, satu program yang kita mau buka di sana itu kebun. Jadi menurut kita akan bagus sekali kalau kita bisa bikin kebun di dalam TPA. Kita sudah tahu tanah yang kita bisa sewa, tinggal butuh ya uang untuk setup semua. Jadi harap kita bisa bikin space. Di space ini dia bisa belajar nanam, bisa belajar panen, bisa belajar kompos kayak gitu, bisa belajar masak dengan sistem biogas. Kita pasang tempat mandi supaya ada akses ke air bersih. Kita set up kayak community space supaya semua anak dan orang yang tinggal di sana ada tempat untuk belajar, untuk masak, dan untuk dapat makanan, tapi juga untuk dapat santai dari dunia yang dia hidup di dalam setiap hari, everyday living, which is quite hectic. A safe space, kayak gitu. Itu harap yang panjang. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.